Raperda tentang rencana tata ruang dan wilayah RT RW Kabupaten Ponorogo akhirnya disahkan. Perubahan ketiga atas rancangan peraturan daerah tersebut, salah satunya adalah Raperda zona wisata bebas tambang. Setelah proses panjang perencanaan dan pembahasan hingga 7 tahun lamanya, perubahan ketiga atas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang rencana tata ruang dan wilayah atau RT RW Kabupaten Ponorogo akhirnya disahkan. Pengesahan Raperda RT RW tak hanya menyinggung tentang rencana reaktivasi rel kereta api Madiun Balong, namun juga lahan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST di Kecamatan Sampung, serta lahan pertanian dan pangan berkelanjutan atau LP2B. Dalam peraturan daerah RT RW ini juga mengatur tentang pengaturan zonasi tambang, di mana di salah satu pasalnya menyebutkan zona wisata dibebaskan dari aktivitas pertambangan. Itu adalah akan diputus itu sampai pada stasiun saja. Nah, kita tetap akan berusaha bagaimana ketika reaktivasi ini tidak jatuh pada pilihan yang pertama. Itu yang pertama. Jadi ini relatif baru, tetapi saya pesan kepada seluruh masyarakat yang menghuni di sepanjang bantaran rel kereta api, yang penting tenang saja dulu, tidak perlu khawatir, tidak perlu galau, karena tentu kita akan memperjuangkan bagaimana supaya itu tidak menjadi di alternatif pertama. Karena apa? Ketika ini menjadi pilihan di alternatif pertama, ini akan mengorbankan bukan puluhan terkait dengan materialnya saja, tapi ratusan ribu atau setidak-tidaknya ribuan orang yang menggantungkan hidupnya sudah bertahun-tahun menempati dan membuka usaha. Kita membagi tempat TPST, tempat penampungan sampah sementara. Kemarin hanya ada beberapa kecamatan. Kemarin di Pansus setelah sinkronisasi kita sepakat menambah satu lagi di wilayah Kecamatan Sampung. Ini dalam rangka harapan kita ketika Monumen Reog ini nanti betul-betul berfungsi sebagai destinasi wisata kalau terjadi. Perlu diketahui, bidang pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKA di Ponorogo pada tahun 2023 lalu mencatat dari 27 lokasi tambang, hanya 4 tambang yang berizin dan membayar pajak daerah atau PD, sedangkan 23 tambang lainnya berstatus ilegal. Kondisi ini pun mengundang protes dari aliansi mahasiswa yang menuntut penutupan puluhan tambang ilegal tersebut. Ega Patria, CTV, Ponorogo.